belajar mengenai teks berita. Pada kesempatan kali ini, anak-anak diharapkan agar dapat mengetahui pengertian teks berita, unsur-unsur dalam teks berita, struktur dalam teks berita, dan kaidah kebahasaan dalam teks berita. Silakan simak video berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan memaparkan materi tentang teks berita, di mana materi pertama yaitu pengertian teks berita. Teks berita merupakan teks berisikan semua peristiwa yang sedang terjadi di seluruh penjuru dunia. Teks berita ini biasanya disebarluaskan melalui berbagai media seperti majalah, televisi, radio, internet, koran, dan lain-lain. Materi kedua yaitu unsur-unsur dalam teks berita. Dalam teks berita memiliki unsur yang mengandung 5W tambah 1H. Pertama, what, di mana berhubungan dengan pertanyaan peristiwa yang terjadi atau sedang terjadi. Kedua, where, berhubungan dengan pertanyaan di mana peristiwa tersebut terjadi. Yang ketiga, who, berhubungan dengan pertanyaan siapa saja yang terlibat dalam peristiwa tersebut. Yang keempat, when, berhubungan dengan pertanyaan kapan peristiwa tersebut terjadi. Yang kelima, why, berhubungan dengan pertanyaan mengapa peristiwa tersebut terjadi. Dan yang keenam, how, berhubungan dengan pertanyaan bagaimana peristiwa tersebut terjadi. Materi ketiga yaitu struktur teks berita. Teks berita memiliki struktur sebagai berikut. 1. Orientasi berita. Berada di bagian awal berita berisikan pengenalan masalah atau peristiwa. 2. Peristiwa. Berada di bagian isi teks yang menceritakan mengenai peristiwa itu sendiri. Ketiga yaitu sumber berita. Berada di bagian akhir atau awal berita, menulis lokasi spesifik peristiwa tersebut. Materi keempat yaitu kaidah kebahasaan dalam teks berita. Kaidah kebahasaan tersebut diantaranya adalah 1. Menggunakan bahasa baku. Bahasa yang digunakan dalam teks berita harus merupakan bahasa yang baku atau standar hingga dimudahkan dipahami oleh pembaca. Kedua, menggunakan kalimat langsung. Kalimat langsung yaitu kalimat yang disampaikan oleh seseorang dan kemudian ditulis tanpa mengubah kata atau kalimat. Ketiga, menggunakan kata kerja mental. Teks berita biasanya menggunakan kata kerja mental. Kata kerja mental adalah kata kerja yang menunjukkan sikap, respon, atau tanggapan seseorang terhadap suatu kejadian. Keempat, keterangan waktu dan tempat. Dalam teks berita diwajibkan adanya keterangan waktu dan tempat sehingga pembaca bisa mengetahui di mana dan kapan peristiwa tersebut terjadi. Dan terakhir yaitu kelima, menggunakan kata konjungsi. Teks berita juga banyak menggunakan konjungsi temporal. Konjungsi temporal sendiri merupakan kata konjungsi yang berhubungan dengan waktu. Itulah pembahasan materi tentang teks berita. Semoga video pembelajaran kami ini dapat bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.